Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada pembahasan hadis yang ke-12 ya dari bab yang pertama. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi ini perawinya, sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma, dan kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum." Ada 3 orang yang berasal dari zaman sebelum kalian, umat sebelum kalian. Mereka pergi hatta awahumul mabit ila gharin fadakhaluhu. Mereka pergi safar sampai kemudian datang malam ya, waktu malam, kemudian mereka memasuki gua ya untuk bermalam di dalam gua tersebut. Fanhadarat sahratun minal jabal. Kemudian jatuhlah batu ya dari gunung di atas gua tersebut. Fasaddat alaihimul ghar. Kemudian batu tersebut menutupi mulut gua tadi. Faqalu, kemudian mereka berkata, 3 orang ini kemudian terjebak di dalam gua tersebut. Innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu ini kecuali kalau kalian itu berdoa kepada Allah dengan menyebut amalan soleh kalian. Ini hadis adalah dalil bahwa tawassul dengan amalan soleh yang kita lakukan sebelumnya itu adalah perkara yang disyariatkan. Perkara yang dibolehkan, bahkan disyariatkan, tidak hanya dibolehkan. Dari mana dalil dibolehkannya? Di sini kita lihat Nabi Muhammad SAW menceritakan kondisi dari 3 orang ini. Ini contoh dari dalil di mana disebutkan kondisi dari umat terdahulu. Disebutkan di dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau di Al-Quran banyak, seperti disebutkannya ya para nabi dan rasul sebelumnya, disebutkannya orang soleh dari umat sebelumnya, Dzulqarnain misalkan, Khidr. Bagi yang berpendapat bahwa Khidr bukanlah Nabi Khidir. Ya, itu khilaf di kalangan para ulama apakah Khidr itu adalah Nabi atau bukan. Kemudian contoh lain misalkan Maryam bukan Nabi karena tidak ada Nabi dari perempuan. Kemudian kalangan jin yang disebutkan misalkan di suratul jin itu juga termasuk orang soleh dari umat terdahulu. Ya, yang diceritakan di dalam Al-Quran, atau itu umat sezaman dengan Nabi SAW ya, karena mereka diceritakan di surah Al-Jin mendengarkan Al-Quran dari Nabi SAW. Taib. Kalau orang yang kafir atau musyrik banyak juga disebutkan di Al-Quran, seperti misalkan iblis tentunya, kemudian Fir'aun, Qarun, kemudian bangsa-bangsa, kaum-kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum 'Ad, kaum Tsamud. Ya, maka Al-Qur'an itu menceritakan tentang kondisi orang-orang terdahulu, baik yang beriman kepada Allah ataupun yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini salah satu dalil dari As-Sunnah. Kalau tadi di Al-Qur'an, ini contoh yang di As-Sunnah yang menyebutkan tentang orang-orang terdahulu dari umat terdahulu sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menceritakan
tanpa memberikan catatan, tanpa mengkritisi perkataan salah seorang dari ketiga orang ini, yaitu berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amalan soleh, ini menunjukkan bahwa ini disyariatkan, ini disetujui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun ini adalah sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa perkataan, tetapi kalau kita berbicara masalah apa hukum tawassul bil a'mal, ya, maka ini termasuk hadis takriri. Perlu diketahui, hadis ada 3 jenis. Hadis qauli, hadis fi'li, dan hadis takriri. Hadis qauli adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, la darar wa la dirar. Misalkan. Kemudian hadis fi'li adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhuri fi sya'nihi kulli. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyukai untuk mendahulukan sisi kanan ketika beliau memakai sandal, ketika beliau bersisir, ketika beliau taharah, ketika beliau mengerjakan seluruh perkara atau urusan beliau, kecuali yang dikecualikan. Taib. Jadi ini contoh hadis fi'li. Adapun hadis takriri itu adalah hadis yang berisi persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang paling masyhur mungkin yaitu bolehnya makan daging dhab, karena Khalid bin Walid radhiyallahu anhu memakan daging tersebut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak mengkritisi Khalid bin Walid. Nah, ini contoh dari yakni hadis takriri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyetujui, ya, mendiamkan, tidak mengkritisi. Beliau sekedar menceritakan, kemudian tidak ada keterangan tambahan. Itu sudah cukup. Berarti apa? Berarti itu disyariatkan juga di syariatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu tawassul dengan amalan soleh. Tawassul itu apa? Tawassul itu mencari wasilah, mencari bagaimana caranya supaya, ya, kita diridhoi oleh Allah, dan bagaimana caranya supaya doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tawassul yang disyariatkan, ada tawassul yang tidak disyariatkan. Tawassul yang disyariatkan contohnya barusan, ya, yaitu kita berdoa kepada Allah sembari menyebutkan amalan soleh yang kita lakukan. Sebentar lagi akan dicontohkan. Contoh lain dari tawassul yang disyariatkan adalah kita berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ini tawassul dengan hal yang disyariatkan. Kalau tawassul yang tidak disyariatkan, contohnya adalah tawassul dengan tawassulnya orang-orang kafir Quraisy dengan berhala mereka, Allat wal Uzza wa Manat. Mereka tidak meyakini bahwa Allat wal Uzza wa Manat itu adalah pencipta alam semesta. Mereka tidak meyakini demikian. Mereka tetap meyakini bahwa yang menciptakan alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan mereka rizki Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan maslahat dan madarat, yang menentukan maslahat dan madarat Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan orang kafir Quraisy. Ya, akan tetapi kekufuran mereka, kesyirikan mereka itu terletak pada karena mereka itu, ya, meminta kepada, yakni berhala-berhala tersebut supaya mereka didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada Allah. Makanya disebutkan, ya, oleh para ulama bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah kepada orang-orang yang mereka itu banyak mengingat Allah, kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, kepada orang-orang yang banyak bersedekah, kepada orang-orang yang mereka itu takut kepada Allah, kepada orang-orang yang mereka meyakini bahwa Allah adalah zat yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan mereka, yang memberikan mereka rizki. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul hayyata minal mayyiti minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang kafir Quraisy, may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup? Siapakah yang mengatur alam semesta, mengatur seluruh perkara di alam semesta? Fasayaquluna Allah. Sungguh mereka akan berkata Allah.
Ya, jadi itu kekufuran orang-orang kafir Quraisy. Mereka menjadikan Al-Lat wal Uzza wa Manat itu sebagai, yaitu wasilah, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka meyakini bahwa gak bisa kita berdoa langsung kepada Allah. Kita mintanya kepada berhala ini supaya nanti doa kita disampaikan oleh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baik-baikin berhala ini, kita kasih sesajen, kita baik-baikin berhala ini, kita menyembelih di depan berhala ini, semoga nanti kita diridhoi oleh Allah. Bukan semoga kita diridhoi oleh berhala ini, tidak. Berhala ini diyakini oleh orang kafir Quraisy sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan tadi di kitab Kasyfus Syubhat misalkan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus kepada orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah, rajin puasa, rajin sedekah, rajin haji, ya, banyak sekali amalan-amalan yang mereka lakukan, tapi faktanya adalah mereka dinilai musyrik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka mengarahkan ibadah yang harusnya murni hanya kepada Allah, mereka arahkan kepada berhala-berhala tersebut. Taib. Jadi itu contoh tawassul yang tidak disyariatkan. Tawassul yang tidak disyariatkan yang lain contohnya adalah sama prakteknya seperti yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy, tapi beda objek. Kalau mereka kepada Al-Lat wal Uzza wa Manat, kalau sebagian orang di zaman ini kepada orang soleh, kuburan yang dikeramatkan, Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, dan seterusnya. Kemudian mereka mengatakan, kami tidak menyembah berhala. Naam, antum tidak sujud kepada berhala, akan tapi yang dilakukan sama persis dengan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, cuma bedanya mereka kepada Al-Lat wal Uzza wa Manat, yang dulunya mereka juga Al-Lat dulunya adalah orang soleh, yang kemudian setelah meninggal dunia kemudian dibuat semacam tugu untuk mengingatkan bahwa dulu ada orang soleh di sini bernama Al-Lat. yakni julukannya Al-Lat, yaitu orang yang membuat adonan tepung untuk jamaah haji. Ya, jamaah haji sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam. Taib. Jadi ketika amalannya sama tapi objeknya berbeda, maka itu sudah cukup untuk kemudian kita simpulkan ini berbahaya. Ini adalah amalan kesyirikan yang sama yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, jadi kalau misalkan kita membaca di buku panduan apa dan seterusnya, kemudian ada kalimat doa ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ini berarti doanya diarahkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Hasan ya Husain misalkan, diarahkan berarti kepada Al Hasan dan Al Husain. Baik. Jadi tawassul yang disyariatkan salah satu contohnya adalah tawassul dengan menyebutkan amalan soleh kita. Dan ini contohnya misalkan ya seperti misalkan kita ingat amalan soleh yang kita lakukan, misalkan kita ingat misalkan waktu itu pernah puasa di siang hari Ramadan, kita berusaha untuk ikhlas kepada Allah. Kemudian sekarang kita mau berdoa kepada Allah karena memiliki suatu hajat tertentu, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Kemudian kita menyebutkan amalan puasa pada waktu itu. Ya Allah, hamba pada waktu itu berpuasa secara ikhlas kepadamu ya Allah. Semoga baru masuk doanya. Ini contoh dari tawassul dengan menyebutkan amalan soleh yang telah kita lakukan sebelumnya. Tidak boleh kemudian kita mengatakan ini berarti apa? Amalan kita pada saat itu gak ikhlas berarti. Kenapa masih disebut-sebut? Ya, kenapa masih disebut-sebut? Maka ini adalah yakni pemikiran yang salah. Kenapa? Karena kita lihat di sini tiga orang di sini nanti kita akan baca sendiri hadisnya. Mereka akan menyebut amalan mereka sebelumnya dan itu tidak dikritisi oleh Nabi SAW. Sehingga itu menunjukkan bahwa ini tidak bertentangan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah yang namanya amalan kalau sudah selesai maka selesai. Ya, jadi ketika memang pada waktu itu kita mengerjakannya berusaha untuk ikhlas kepada Allah, khalas. Ya, ketika kita menyebutkan dalam perkara yang itu disyariatkan,
Kalau mungkin kita nyebut ke orang gitu ya, mungkin beda cerita. Ya, tapi itu nanti pembahasannya panjang lagi. Tapi di sini kita sedang mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan amal soleh sebelumnya. Maka ini tidak bertentangan dengan keikhlasan. Tidak membatalkan amalan soleh pada waktu itu. Karena sebagian orang berpikir kalau masih disebut-sebut nanti amalan soleh waktu itu batal. Karena nggak ikhlas lagi. Nah, ini adalah kesalahan. Iya, kalau antum misalkan menyebutkannya dalam rangka membanggakan diri sekarang kepada orang gitu ya, bisa jadi. Yang itu tadi yang Anda katakan itu perinciannya banyak lagi. Mungkin di majelis lain insyaallah kita jelaskan perinciannya. Sekarang kita fokus pada hadis ini kembali ya. Qala rajulun minhum, Allahumma kana li abawani syaikhani kabiran wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan. Orang pertama dari mereka mengatakan, ya Allah, aku memiliki dua orang tua yang sudah sepuh dan aku tidak pernah ya memberikan susu. La ughbiku qablahuma. Ghabuk itu adalah makanan di akhir siang. Kita bisa katakan makan malam gitu ya, atau santapan malam. Makan di akhir siang. Kalau sabuh makan di awal siang. Kita bisa katakan itu sarapan. Maka di sini orang tersebut mengatakan bahwa aku tidak memberikan makan malam kepada keluargaku yang lain atau kepada hartaku, maksudnya adalah binatang ternak, karena di sini konteksnya adalah susu. Aku tidak memberikan susu itu kepada keluargaku yang lain, istriku, anakku, atau tidak pula kepada binatang ternakku, kecuali setelah aku pastikan kedua orang tuaku itu minum susu terlebih dahulu sampai kenyang. Ini amalannya. Lihat bagaimana orang pertama menyebutkan amalannya. Fana abi talabus syajari yauman falam urih alaihima hatta nama fahalabtu lahuma ghabuqahuma. Kemudian pada suatu hari aku mencari kayu sampai jauh, sehingga kemudian ketika aku balik aku mendapati kedua orang tuaku sudah tidur. Kemudian aku memeras susu ya dari binatang ternaknya, kemudian aku siapkan di wadah. Fawajadtuhuma na'imain, aku mendapati mereka berdua itu masih tidur. Fakarihtu an uqidhahuma wa an ahbiqa qablahuma ahlan aw malan. Dan aku tidak mau membangunkan mereka, aku juga tidak mau memberikan kepada keluargaku ataupun kepada binatang ternakku susu ini. Susu ini harus diminum pertama kali oleh kedua orang tuaku. Jadi ini adalah amalan birrul walidain yang disebutkan oleh orang ini. Ini adalah birrul walidain. Falabistu wal qadahu ala yadi. Maka aku menghabiskan malam itu sementara wadah yang berisi susu tersebut tetap ada di tanganku. Antaziru istiqadhahuma, aku menunggu mereka berdua bangun hatta barakal fajar, sampai waktu subuh tiba. Wasibyatu yatadaghaun, ya, sementara anak-anakku mereka semuanya menangis inda qadamayya, ya, di kedua kakiku. Mereka menangis karena kelaparan, meminta untuk minum susu tersebut, tapi tetap tidak diberikan oleh orang ini. Fastaiqadha fashariba ghabuqahuma. Kemudian kedua orang tuaku bangun, kemudian mereka berdua meminum susu tersebut. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah. Kemudian masuk doanya, ya Allah, kalau seandainya aku melakukan pada saat itu karena mengharapkan wajahmu ya Allah, maka berikanlah kami jalan keluar dari masalah yang sedang menimpa kami, batu yang sedang menutupi mulut gua ini. Fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruj minhu. Kemudian batu tersebut bergerak, tidak bisa tetapi tetap tidak bisa membuat ketiga orang itu keluar semua. Ya, bergerak sedikit, tapi tetap tidak bisa membuat mereka satu persatu keluar. Kemudian orang kedua berkata, qala al-akhar, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin kanat ahabban nasi ilayya. Ya Allah, aku memiliki ibnatu ammin, sepupu, anak perempuan dari pamanku, yakni sepupu. Aku memiliki sepupu perempuan, kanat ahabban nasi ilayya. Dia adalah orang yang paling aku cintai. Wa fi riwayah, di riwayat yang lain, kuntu uhibbuha ka asyaddi ma yuhibbur rijalu an-nisa.
Aku mencintai dia itu seperti bagaimana seorang laki-laki yang paling mencintai seorang perempuan. Jadi cintanya sangat mendalam. Fa'aradtuha ala nafsiha. Fa'aradtuha ala nafsiha. Ini kinayah. Ini bahasa halus dari ingin mengatakan aku ingin berjima dengannya. Fa'aradtuha ala nafsiha. Famtana'at minni hatta alammat biha sanatun minas sinin. Kemudian dia menolak sampai akhirnya datanglah bertahun-tahun berikutnya, ada tahun-tahun yang berat, ya, sanatun minas sinin, ya, bisa jadi pacaklik atau bisa jadi harga-harga sedang tinggi. Faja'atni fa'ataituha 20 wa 100 dinar. Kemudian dia datang kepadaku dan aku berikan dia 120 dinar. Ala at-tukhalli baini wa baina nafsiha fa'alat. Ya, tapi dengan syarat. Orang tersebut mengatakan dengan syarat, yaitu orang tersebut bisa berjima dengan sepupunya tersebut. Fa'alat. Kemudian dia mengiyakan. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampai ketika aku sudah mampu untuk sedikit lagi mau jima. Wa fi riwayah, di riwayat yang lain disebutkan falamma qa'adtu baina rijlaiha, ketika aku duduk di atas kedua kakinya, qalat ittaqillah wa la tafuddal khatam illa bihaqqih. Saudari sepupunya tersebut mengatakan, bertakwalah kepada Allah, janganlah engkau rusak segel yang masih bagus ini, illa bihaqqi, kecuali dengan haknya. Janganlah kamu rusak. Khotam bisa segel, bisa cincin, bisa bermakna keduanya. Dalam konteks ini yakni segel. Khotam yakni di zaman dahulu ketika misalkan kita punya suratnya itu dimasukkan ke dalam semacam amplop kalau sekarang. Kemudian kalau sekarang kita pakai lem. Kalau zaman dahulu pakai cincin di semacam stempel kemudian cuk gitu ya. Makanya anak terjemahkan dengan bebas segel. Jadi janganlah merusak segel ini kecuali dengan haknya. Haknya ya ini apa? An-nikah. Ya, an-nikah as-sahih, nikah yang sahih. Fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya. Maka kemudian aku menjauh darinya, aku pergi darinya padahal dia adalah orang yang paling aku cintai. Wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taituha, dan aku tinggalkan emas yang telah aku berikan kepadanya, 120 dinar tadi. Nah, kalau sedemikian cintanya, kenapa enggak langsung dinikahi saja? Jangan tanya kepada anak. Ya, anak bukan kawannya. Dia enggak curhat sama anak ya. Allahumma in kuntu fa'altu dzalik ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fi. Kemudian masuk doa. Kalau tadi amalan, sekarang masuk doa. Ya Allah, jika aku melakukan hal tersebut karena mengharapkan wajah-Mu ya Allah, maka selamatkanlah kami dari musibah yang sedang menimpa kami ini. Fanfarajatis sahrah ghairu annahum la yastati'una al-khuruj minha. Ya, maka kemudian batunya kemudian bergeser, tetapi mereka tetap tidak bisa keluar. Wa qala tsalits, kemudian orang ketiga mengucapkan doanya. Allahumma sta'jartu ujara, ya Allah, aku mempekerjakan pekerja. Taib, karena hubungan antara seseorang dengan karyawannya itu ijarah. Ya, wa ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin tarakal ladzi lahu wa dhahaba. Aku berikan semua upah mereka, gaji mereka, mukafaah mereka, kecuali satu orang. Dia pergi meninggalkan, tidak mengambil upahnya, tidak mengambil gajinya, pergi begitu saja. Fasammartu ajrahu hatta kathurat minhul amwal. Kemudian aku kembangkan upahnya, gajinya tersebut sampai kemudian menjadi berbuah harta yang sangat banyak. Jadi dikembangkan, diputar lagi uang gajinya tadi sampai menjadi harta yang sangat banyak. Faja'ani ba'dahin, kemudian orang tersebut, karyawannya tadi, balik lagi datang kepadaku. Faqala ya Abdullah, addi ilayya ajri. Wahai Abdullah, berikanlah kepadaku upahku, gajiku. Faqultu kullu ma tara min ajrik.
Kemudian aku berkata, seluruh yang engkau lihat ini termasuk gajimu. Minal ibil wal baqar wal ghanam wal raqiq. Yaitu unta, sapi, kambing, kemudian budak. Pada saat itu, ini zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, perbudakan masih wajar sekali. Ya. Faqala ya Abdullah, la tastazi bi. Kemudian orang tersebut berkata, wahai Abdullah, janganlah bersenda gurau denganku, jangan bercanda. Masa upahnya sebesar ini, sebanyak ini, ya. Faqultu la astahzi'u bik, aku tidak bercanda denganmu. Fa akhadhahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Kemudian akhirnya orang tersebut mengambil seluruhnya dan tidak meninggalkan sesuatu sama sekali untuk orang tadi. Ya, jadi diambil semuanya yang ditunjukkan. Jadi mungkin tentunya tidak seluruh harta dari orang tadi, tapi dia mungkin menunjuk ke arah tertentu. Ini semua yang antum lihat ini adalah hasil dari gaji antum dikembangkan lagi, diputar lagi. Itu habis itu kemudian diambil semua, tidak disisakan satupun sama sekali. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, seandainya aku melakukan hal itu karena mengharapkan wajahmu ya Allah, maka fafruj 'anna ma nahnu fi. Yaitu keluarkan kami dari musibah yang sedang menimpa kami ini. Fanfarajatis sakhrah fa kharaju yamshun. Kemudian akhirnya batu tersebut bergeser kembali dan akhirnya mereka bisa keluar dari gua tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Taib, dari hadis ini kita lihat ya, 3 orang menyebutkan amalannya masing-masing dan 3 orang tersebut kemudian berdoa, sama-sama berdoa supaya bisa keluar dari gua tersebut. 3 orang yang berdoa ini, yang menyebutkan amalannya masing-masing ini, kita lihat orang pertama berbicara tentang birrul walidain. Orang pertama berbicara tentang birrul walidain. Jadi ini menunjukkan keutamaan dari berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ketika orang tersebut melakukan birrul walidain dengan ikhlas, maka itu kemudian ya, ketika orang tersebut bertawassul dengan amalan birrul walidainnya itu, Allah mengabulkan doanya. Ini diantara yaitu syarat diterimanya doa. Tawassul dengan tawassul yang disyariatkan. Di antara syarat diterimanya doa adalah tawassul dengan tawassul yang disyariatkan. Dan ini dari sini kita mengambil pelajaran birrul walidain itu harus ikhlas. Harus mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kalimat orang pertama, Allahumma in kuntu fa'altu dzalik ibtigha'a wajhik. Ya Allah, seandainya aku melakukan itu karena mengharapkan wajahmu. Nah, ini berarti apa? Birrul walidain itu harus kita melakukannya karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena takut kepada kedua orang tua kita. Bukan karena ingin supaya diberikan uang atau bahkan warisan, ya, tetapi karena mengharapkan wajah Allah. Karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini niat yang harus kita perhatikan. Birrul walidain tidak boleh juga karena itu adalah tradisi. Tidak boleh juga karena itu adalah urf. Kalau demikian maka enggak dapat pahala. Enggak dosa, tapi rugi karena enggak dapat pahala. Kalau dia meniatkan karena mengharapkan wajah Allah, karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Ini di kaum muslimin birrul walidain itu sangat ditekankan. Kalau kita melihat misalkan kondisi orang kafir di negeri barat misalkan, ya, kalau orang tuanya sudah sepuh, dikemanakan kira-kira? Masukkan panti jompo. Ya, sebelum dimasukkan panti jompo, khalas, anaknya kemana? Mungkin sudah di luar negeri, orang tuanya di mana? Tidak pernah dihubungi. Bahkan di Inggris waktu itu pernah ada seorang nenek yang masuk Islam. Kenapa? Karena melihat tetangganya Muslim, sesama sepuh juga, tapi nggak tiap hari, mungkin setiap minggu atau minimal setiap sebulan sekali, anaknya datang. Anaknya sama cucunya datang, kemudian mereka senang, kelihatan oleh neneknya itu dari rumah sebelahnya begitu ya.
Jadi kemudian merenungkan kondisi dia sendiri. Ini anak saya kemana? Ya, tidak kunjung menghubungi. Nanti kalau saya sudah lebih sepuh lagi pasti dimasukkan ke panti jompo. Jadi bukan berarti kemudian antum memilih paket yang paling VIP untuk panti jompo itu adalah birrul walidain, itu bukan. Ya, sebagian orang berpikir demikian. Bukan kemudian antum memilih paket VIP yang paling bagus untuk kuburan orang tua antum ya. Ketika orang tua masih hidup tapi kemudian ditelantarkan atau tidak dihubungi sama sekali. Ya, maka karena sekarang kuburan aja sudah ada paket-paketnya, betul tidak? Ya nih. Untuk kuburan ada paket-paketnya. Antum mau yang di sebelahnya ada tanaman apa? Anda tidak tahu. Yani apa namanya? Ajib sekali, makin lama makin aneh ya, betul tidak? Jadi ini birrul walidain di dalam syariat Islam, di tengah-tengah kaum muslimin itu sangat diperhatikan. Alhamdulillah ya, semoga tidak luntur karena tasabbuh dengan orang-orang kafir, menyerupai dengan orang-orang kafir. Taib. Kemudian amalan orang yang kedua adalah orang tersebut hendak melakukan kemaksiatan. Kalau yang sebelumnya melakukan amalan soleh, birrul walidain. Kalau yang sekarang dia mau melakukan kemaksiatan tetapi karena dia ingat Allah Subhanahu wa taala, diingatkan untuk bertakwa kepada Allah oleh saudari sepupunya, dia langsung kemudian meninggalkan perkara tersebut, ya, mau zina, dia tidak jadi karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan ini seperti yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ketika seseorang meninggalkan suatu amalan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia diberikan pahala yang besar, ya, diberikan pahala yang sempurna. Ini contohnya adalah orang ini. Ya, jadi bayangkan ketika dia sudah bisa melakukan tetapi dia tidak jadi melakukannya karena mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada alasan lain. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan ketika ada orang yang sebenarnya mau melakukan suatu keharaman, dia bisa melakukan hal itu, tapi kemudian ada halangan selain karena takut kepada Allah. Contohnya misalkan orang mau korupsi, dia nggak jadi korupsi karena tersebar kabar bahwa ini KPK sudah mengendus perbuatan antum, akhirnya dia nggak jadi. Ini nggak dapat pahala ini. Ya, kenapa? Karena dia tidak jadi melakukan perbuatan haramnya tersebut bukan karena Allah, tapi karena KPK. Ini contoh saja, ya, contoh saja. Bisa diterapkan kepada yang lain. Jadi ini adalah amalannya orang kedua. Dia mau melakukan suatu amalan kemaksiatan tapi tidak jadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga diberikan pahala yang besar sampai-sampai ketika disebutkan dalam doa orang tersebut gitu ya, maka Allah kemudian mengabulkan karena tawassulnya tersebut, karena menyebutkan amalan tersebut. Kemudian orang ketiga dia memiliki yakni amalan berupa apa? Baiknya bermuamalah dengan orang lain. Jadi terkait muamalah dengan orang lain dalam masalah bisnis, dalam masalah harta, yang itu bisa jadi paling berat untuk seseorang itu bisa memiliki sikap yang amanah, yang jujur. Jadi orang tersebut jujur mengatakan ini semua adalah dari gaji. Jadi zahirnya adalah karena gaji misalkan dalam bentuk dinar bisa jadi ya. Jadi dinarnya sudah disiapkan untuk orang tersebut tapi kemudian tidak kunjung diambil. Kemudian dari dinar tersebut kemudian diputar lagi. Sehingga itulah mengapa kemudian orang tersebut mengatakan ini semua yang antum lihat ini semuanya adalah dari gajimu semua. Kenapa? Karena itu berasal dari uang yang sifatnya muayyan. Ada sifatnya muayyan, ada sifatnya fi dhimmah. Kalau uang zaman sekarang itu sifatnya fi dhimmah semua. Apa maksudnya? Yakni kalau misalkan contoh gampang misalkan ketika seseorang ngutang 100.000, diberikan uang 100.000, kemudian tentunya yang namanya hutang harus dikembalikan juga 100.000. Apakah orang yang mengutangi akan masalah kalau anak kasih 100.000 dari kantong kanan atau 100.000 dari kantong kiri?
nggak ada bedanya. Tidak peduli serinya, yang penting sama-sama uang asli. Tidak peduli serinya. Jadi tidak harus 100.000 yang itu. Itu namanya fi dhimmah, bukan muayyan. Fi dhimmah itu yakni dia disifati dengan sifat. Yang jelas uangnya 100.000, nggak peduli yang mana, gitu ya. Nggak peduli uang serinya. Kecuali sebagian orang mau untuk jadi mahar ya, jadi uang serinya itu harus angka tertentu ya. Itu masalah yang lain. Nggak bisa ditukar itu kalau itu, karena yang dituju adalah uang nomor seri dari uangnya, jadi mahar. Makin lama makin aneh. Anda katakan tadi, ya kelas. Kalau misalkan contoh yang fi dhimmah lainnya, misalkan ketika kita mau belanja ke swalayan, mau beli susu misalkan, susu kotak, ditaruh di etalase beberapa susu kotak. Maka kalau kita misalkan disuruh oleh orang tua kita untuk membeli susu tersebut, orang tua kita tidak akan keberatan. Kita mau ambil susu kotak yang sebelah sini apa sebelah sini, selama mereknya sama, betul tidak? Tidak akan keberatan. Ini namanya fi dhimmah. Kalau muayyan harus tertentu. Contohnya misalkan yang hampir selalu muayyan, hampir tidak pernah fi dhimmah, hampir selalu muayyan adalah beli tanah atau rumah, gitu ya. Jadi walaupun misalkan rumahnya dalam satu kompleks sama semua, tapi posisi menentukan, betul tidak? Orang tidak akan kemudian mengatakan kepada developer misalkan, Anda beli, udahlah yang terserah yang mana. Nggak mungkin. Kecuali dia tujuannya bukan untuk menempati, misalkan tidak peduli dengan posisi dari tanah yang mau dia beli tersebut. Ala kulli hal. Jadi di sini kita lihat bagaimana orang tersebut dia amanah. Dia muamalahnya dengan orang lain, dia amanah. Dia katakan memang bahwa ini sebenarnya gajimu, tetapi kemudian Anda ambil lagi, kemudian Anda putar. Maka tentunya kalau mau adil, orang tersebut harus menyisakan sebagian, betul tidak? Ya, jadi karyawannya tadi begitu ya. Tetapi kemudian diambil semua, kemudian orang tadi mengikhlaskan. Maka kalau seandainya aku melakukan ini karena mengharapkan wajahmu ya Allah, kemudian orang tersebut berdoa, ya keluarkanlah kami dari musibah yang sedang menimpa kami. Jadi ini di sini kita lihat 3 amalan. Yang satu melakukan amalan soleh, yaitu birrul walidain, itu terkait muamalah juga dengan sesama makhluk, betul tidak? Semuanya muamalah dengan sesama makhluk. Yang satu muamalah dengan orang tua, yang satu muamalah dengan perempuan, walaupun itu saudari sepupu, tapi kita katakan ini ajnabiyah karena bukan mahram. Yang benar mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim orang yang melakukan ihram, orang yang sedang berada dalam keadaan ihram. Jadi muamalah dengan perempuan ajnabiyah. Kemudian yang ketiga adalah muamalah dengan karyawannya. Semuanya muamalah dengan orang lain. Tetapi yang lebih zahir adalah kita bisa kategorikan. Amalan pertama itu adalah mengerjakan amalan soleh. Birrul walidain itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah mau melakukan amalan kemaksiatan tapi gak jadi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga adalah hubungan antara orang dengan orang lain, yaitu khususnya di sini hubungan bisnis. Ini kita lihat 3 hal ini, 3 amalan ini adalah 3 amalan yang paling susah orang melakukannya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita renungkan, paling susah untuk kita melakukannya secara ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak seseorang, misalkan birrul walidain, ketika kemudian orang tuanya itu misalkan membuat dia kurang nyaman saja, sedikit saja misalkan, sudah mencak-mencak kepada orang tuanya, sudah protes kepada orang tuanya. Bahkan banyak dari kita, ini tentunya kita anak harus introspeksi juga, kita semua introspeksi, kepada orang lain lebih sopan daripada kepada kedua orang tua kita sendiri. Betul tidak? Kepada dosen takut gitu. Ya, kepada dosen takut. Kepada orang tuanya, menaikkan nada suara ketika berbicara. Kalau sama dosennya nggak akan berani. Ya, makanya sebagian orang mengatakan, ini mahasiswa ini kalau azan zuhur di kampus nggak pada ke masjid.
Kalau dipanggil dosennya di WA, kamu datang ke ruangan, langsung datang ke masjid. Apakah perlu dosennya yang jadi muadzin di masjid? Hah? Apakah perlu dosennya yang harus jadi muadzin? Jangan bayangkan anak di Salman kemudian itu tidak. Atau di BRIN masjid. Anda lebih sering ke masjid BRIN. Jadi itu pertama. Ini sudah azan ya. Tapi intinya poinnya adalah ini ketiga amalan ini adalah sama-sama amalan yang susah untuk dilaksanakan secara ikhlas. Itu mengapa kemudian ini harus kita ambil ibrohnya, wajib bagi kita untuk berusaha mewujudkan ketiga hal ini. Lakukan amalan soleh, terutama birrul walidain. Kemudian tinggalkan amalan kemaksiatan, walaupun kita bisa tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita menjaga sikap amanah ketika bermuamalah dengan sesama makhluk, dengan orang lain. Demikian yang bisa kami sampaikan. Hadallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.